Yang mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah mereka-mereka yang sudah dinyatakan dewasa dalam iman. Kenapa orang-orang yang sudah sidi? Karena mengakui ataupun mereka merasa bahwa telah mengerti sebenarnya apa arti pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus itu. Salam jumpa teman-teman Eliora Podcast di mana saja berada. Kali ini kita akan berdiskusi bersama, berbagi cerita bersama dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ibu Pendeta Febilawa SSI. Kita bersyukur karena beliau juga dalam keadaan yang sehat dan sama-sama kita akan banyak memperdalam bagaimana tentang pengajaran-pengajaran yang selama ini dilakukan di dalam gereja Protestan Maluku. Kita langsung saja menyapa Ibu Pendeta. Selamat pagi, shalom. Pagi, shalom. Ya, Ibu Pendeta, bagaimana kabar kondisi hari ini? Puji Tuhan, baik sekali. Ya, kita akan berdiskusi terkait dengan tema kita hari ini, makna sidi bagi warga gereja Protestan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik dan mungkin saja bisa dibagi bagi seluruh kita yang mendengar, warga gereja di mana saja berada. Apa itu sebenarnya sidi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang warga gereja untuk mengikuti salah satu dari ajaran gereja ini? Iya, arti dan makna sidi sebenarnya itu sangat mendalam ya, dan Beta menjelaskan hanya bagian-bagian atau pokok-pokok pentingnya saja. Memang dalam Alkitab banyak bagian Alkitab yang berbicara terkait dengan pengakuan iman ini. Kalau katong perhatikan pada setiap kebaktian-kebaktian peneguhan sidi misalnya, di tata kebaktiannya itu mencantumkan banyak sekali bagian-bagian Alkitab yang mendasari terkait dengan pelaksanaan sidi atau pengakuan iman. Misalnya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat terkasih, misalnya ambil contoh saja di Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7, 1 Petrus 2 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 1 Korintus 7 ayat 17. Dan bagian terakhir Beta berkesempatan untuk membaca Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah bagian-bagian Alkitab yang mendasari proses peneguhan sidi itu. Lalu selanjutnya kalau ditanya terkait dengan apa sebenarnya arti dan makna dari sidi, sidi sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sudah. Artinya bahwa sudah ada sesuatu yang boleh ditempuh oleh anak-anak ini. Sesuatu yang ditempuh itu dalam pengertian bahwa mereka telah mengikuti proses atau sebuah pengajaran tentang pengakuan iman, dan mereka sudah dinyatakan sebagai orang-orang yang dewasa dalam iman. Dan sidi itu sendiri Bapak Ibu adalah momen pengakuan iman di mana sekali lagi seseorang dinyatakan sudah dewasa dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman berarti orang-orang yang pada prinsipnya sudah tahu memilah dan bahkan memilih mana hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang tentu saja tidak boleh dilakukan. Ya, Ibu Pendeta, mungkin kita bisa memperdalam bagian yang menjadi penekanan tadi. Sebagai warga gereja dan sudah dikategorikan dewasa itu apa juga dalam batasan usia? Iya, logikanya Bapak Ibu bahwa yang tadi sudah disampaikan bahwa sidi adalah tanda bahwa seseorang telah dewasa dalam iman.
Dan orang-orang yang dewasa dalam iman ini, dalam peneguhan sidi itu berarti sudah melalui tahapan katekisasi. Kalau ketong lihat tahapan katekisasi itu, katekisasi adalah salah satu pendidikan formal gereja. Kelanjutan dari Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Jadi dalam GPM di Gereja Protestan Maluku ada dikenal pendidikan formal gereja bagi anak dari 1 tahun sampai anak usia 16 tahun. Jadi dimulai dari SMTPI, pada setiap jenjang SMTPI itu dari jenjang batita, indria, anak kecil, anak tangguh sampai remaja itu ada batasan-batasan usianya. Jadi Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil adalah pendidikan formal gereja dari anak usia 1 tahun sampai 15 tahun. Di masa remaja, anak di usia 13, 14, 15 tahun itu ada dalam pendidikan formal gereja, dalam hal ini remaja. Dan setelah mencapai usia 16 tahun akan dialihkan melalui proses alih status yang biasa setiap tahun ketong lakukan itu Bapak-Ibu. Ada sejumlah anak-anak yang dinyatakan beralih status dari sekolah minggu ke katekisasi. Dengan demikian, tanggung jawab mereka adalah mengikuti pendidikan katekisasi di usia 16 tahun itu. Itu pada umumnya, Bapak Ateng. Jadi pada umumnya memang usia katekisasi adalah 16 tahun. Tetapi ketong sendiri tahu bahwa pada kenyataannya ada warga gereja yang mencapai usia lebih dari 17 tahun yang belum diteguhkan menjadi anggota sini gereja. Dan untuk mereka-mereka ini dibuka kelas khusus. Oleh LPJ GPM dibuka kelas khusus yang materi ajarnya, ya kurikulum dan buku ajarnya agak berbeda dari kelas reguler. Yang anak-anak yang melalui tahapan-tahapan alih status tadi. Iya, mungkin berarti kalau dari penjelasan ini mungkin kita berkesimpulan awal bahwa untuk mencapai seseorang dalam kategori sudah menjadi warga gereja setelah mengikuti peneguhan sidi, paling penting adalah dia harus mengikuti kelas katekisasi. Tidak ada jalan lain. Ya, nanti pendidikan formal gereja kelanjutan dari SMTP yakni katekisasi. Yang biasanya dilakukan itu selama 1 tahun ajaran. Nah, jadi ada seperti pendidikan formal lainnya. Jadi ada kurikulumnya dan biasanya dilakukan selama 1 tahun ajaran. Ada semester ganjilnya dan semester genapnya. Ya, Ibu Pendeta mungkin juga bisa mengulas lagi terkait dengan kelas katekisasi ini sendiri. Apa mungkin materi-materinya lebih diarahkan untuk menyiapkan seseorang ketika berpindah menjadi seorang warga gereja yang dewasa sebenarnya seperti apa? Dia bagaimana panggilan dan tanggung jawabnya sebagai seorang warga gereja yang sudah dinyatakan mengikuti kelas katekisasi dan sudah diteguhkan menjadi seorang anggota sidi gereja. Tanggung jawabnya seperti apa? Ya, jadi tadi sudah ketong sampaikan bahwa orang-orang atau mereka-mereka yang diteguhkan, yang telah diteguhkan menjadi anggota sidi gereja adalah mereka-mereka yang sudah dewasa dalam iman. Dan karena itu kedewasaan iman itu mesti diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Ya, keikutsertaan, ya melaksanakan peran sebagai warga gereja, hak dan kewajiban warga gereja harus ditunaikan, tapi juga hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, ya, menjadi garam dan terang dan hal-hal positif lain yang harus juga dinyatakan dalam kehidupan bergereja tapi juga bermasyarakat. Ya. Ya, Ibu Pendeta, mungkin ada satu pertanyaan juga yang mungkin bisa dapat disampaikan kepada kita semua. Yakni terkait dengan salah satu sakramen di Gereja Protestan Maluku, yakni sakramen perjamuan kudus. Nah, ini juga hanya bisa diikuti oleh warga gereja yang sudah diteguhkan sebagai anggota sidi gereja. Ya. Kenapa sampai harus kita itu harus mengikuti kelas katekisasi dan disidikan baru kita bisa mengikuti perjamuan asa yang kudus. Sedangkan di beberapa gereja yang lain mungkin dengan ajaran dan dogma yang lain itu tidak ada masalah. Anak-anak juga bisa langsung
terlibat dalam sakramen perjamuan kudus. Ya, teman-teman, kalau gereja Protestan Maluku dia mengenal 2 sakramen, ya. Jadi sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Iya. Yang mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah mereka-mereka yang sudah dinyatakan dewasa dalam iman. Dalam pengertian adalah orang-orang yang sudah sidi, Kenapa orang-orang yang sudah sidi? Karena orang-orang yang sudah sidi adalah orang-orang yang memang mengakui ataupun mereka merasa bahwa telah mengerti sebenarnya apa arti pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus itu. Siap memikul salibnya. Siap memikul salibnya, siap melaksanakan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Kristus, tapi juga menjauhi apa yang menjadi larangan. Iya. Itu yang paling penting, Iya. menjadi dasar utama ya untuk seorang warga gereja yang sudah sidi. Ya Ibu, mungkin yang paling penting lagi itu bisa dikaitkan dengan tanggung jawab seorang warga gereja setelah mengikuti sidi, lalu sudah bisa mengikuti berbagai sakramen yang dilakukan di gereja, tetapi juga di masyarakat. Menjadi apa sebenarnya seorang warga gereja di masyarakat itu? Iya. Hakikat dari pendidikan katekisasi itu Bapak Ibu adalah yang pertama, dia bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus yang tadi telah berkorban, penderitaan dan selanjutnya, tetapi juga memahami hidup bergereja dan bermasyarakat dengan baik, dengan benar. Jadi bukan hanya orang-orang yang dewasa dalam iman aktif dalam kehidupan bergereja saja, tetapi juga aktif dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan hal-hal positif di gereja tapi juga di masyarakat. Dia lantas juga hakikat dari sidi itu adalah di mana ketong bisa mampu menjadi garam dan terang, memiliki kepribadian, memiliki spiritualitas yang bisa diandalkan, mampu untuk mengembangkan dirinya, mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya bagi kepentingan gereja, tapi juga masyarakat. Dan hal-hal ini Bapak Ibu harus dinyatakan dalam tindakan nyata melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Salah satu ketong kemarin sudah melewati tahapan tes ya, baik tes tertulis tetapi juga tes lisan dari ke-82 anak-anak anggota Jemaat GPM Tiakur yang akan diteguhkan di hari Minggu nanti. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apa yang akan dilakukan saudara-saudara ketika nanti telah diteguhkan menjadi anggota sidi gereja. Dan jawabannya bervariasi dan semuanya ketong semua mengamini bahwa apa yang komitmen yang telah dinyatakan oleh calon sidi gereja ini bisa dong nyatakan setelah peneguhan nanti. Jadi dong akan aktif dalam kegiatan peribadahan, dong akan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan program-program gereja dan lain-lain. Dan semoga ini lantas menjadi tanggung jawab bersama kita untuk terus menemani, mendukung, dan terus mengingatkan anak-anak ini untuk tetap ada dalam pesugihan. Iya, baik Ibu Pendeta, terima kasih untuk berbagai ilmu, berbagai pengetahuan yang sudah dibagi. Mungkin ada satu pertanyaan juga yang ingin beta ungkapkan di sini terkait dengan tanggung jawab seorang warga gereja yang sudah diteguhkan menjadi seorang anggota sidi gereja, yakni ini kenapa sampai berbeda dengan gereja-gereja karismatik atau gereja-gereja denominasi yang lain? Apakah hanya yang beraliran atau Protestantisme saja atau juga dari sisi yang lain, dari denominasi yang lain juga yang menerapkan sidi ini? Iya, sepengetahuan beta, sidi hanya adalah momen bergereja untuk aliran-aliran gereja Calvinis, Protestantisme. Jadi gereja-gereja Protestan yang ada peneguhan sidinya. Jadi yang berbeda berbeda. Yang dengan dogma yang lain. Tidak sama. Jadi hanya gereja-gereja aliran Protestan saja yang
menjalankan akta sili. Iya. Tetapi juga merujuk dari Alkitab. Iya, tetap landasan alkitabiahnya jelas yang tadi diarahkan, disampaikan Allah. Iya, baik Ibu, mungkin kita sudah ada di penghujung podcast kita terkait dengan tema besar kita ini. Lalu mungkin Ibu punya harapan-harapan untuk seluruh warga gereja yang sudah bertahun-tahun menjadi anggota sidi gereja maupun yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja beberapa pekan yang akan datang. Harapannya seperti apa ya? Iya, jadi seperti telah disampaikan tadi bahwa katekisasi ini adalah tempat di mana anak belajar untuk mengembangkan pengetahuan tentang firman, tentang gereja, tetapi juga tentang konteks. Selain itu, katekisasi juga adalah tempat pembinaan sikap etik, tempat pembinaan moral dan spiritualitas Kristiani bagi semua anak-anak yang mengikuti proses katekisasi, tapi juga didahului dengan pendidikan formal SMTPI tadi ya. Karena itu, mari ini lantas menjadi tanggung jawab bersama kita dalam kapasitas sebagai pelayan, dalam kapasitas sebagai umat, secara khusus dalam kapasitas sebagai orang tua. Beta punya harapan besar untuk setiap orang tua mampu memperhatikan akan pendidikan formal gereja ini, SMTPI dan katekisasi. Ya, perhatikan waktu-waktu sekolah minggu anak, perhatikan waktu-waktu tunas, perhatikan waktu-waktu katekisasi, sehingga ketong benar-benar mampu menanamkan hal-hal positif tadi for ketong pu anak-anak. Jadi ketika ketong lalai terhadap pendidikan formal gereja ini, sebenarnya ketong lalai untuk menanamkan hal-hal positif bagi ketong pu anak-anak. Dan jangan kaget kalau ketong gagal untuk menanamkan hal-hal positif melalui pendidikan formal gereja ini, maka nantinya ke depan ketong pu anak-anak akan bertumbuh tidak seperti yang ketong inginkan. Dan beta merasa bahwa ini bukan menjadi harapan bersama kita, tetapi harapan bersama kita adalah ketika anak-anak ini bisa bertumbuh dengan baik, anak-anak ini mengenal Tuhan dengan baik, ya, berpegang teguh pada imannya, dan kelak mereka akan menjadi kebanggaan ketong semua. Harapan keluarga, harapan gereja, tapi juga harapan bangsa dan negara. Iya, ya. Luar biasa materi hari ini dalam podcast kita bersama dengan Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur. Kita akan mengakhiri podcast kita di saat ini. Sampai jumpa pada edisi podcast berikutnya. Selamat siang, Kalwedo untuk kita semua. Shalom. Shalom.